saya John Wi dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Aldo Siahaan dari Philadelphia. Apa kabar, Aldo? Baik Pak John, gimana kabarnya di sana? Ya, begitulah. Sama seperti yang di Philadelphia. Dan kita was-was saja di sini. Apakah bisa bicara mengenai situasi di Philadelphia sekarang? Situasi di Philadelphia sekarang, ini kita udah hari keempat, adanya curfew. Hari Sabtu tanggal 30 Mei, itu kita jam 8 malam udah harus di rumah. Hari Minggu tanggal 31 Mei dan hari Senin tanggal 1 Juni, itu jam 6 sore, dan hari ini jam 8 malam. Udah harus di rumah semuanya. Gitu. Jadi ini hari keempat, dan dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, setiap hari masih ada demo, peaceful protest, tapi ada juga pihak-pihak yang masih melakukan vandalisme, pengerusakan atau looting, gitu masih ada. Apakah mereka itu kebanyakan dari luar kota atau memang penduduk Philadelphia sendiri? Saya nggak tahu yakin gimana, tapi beberapa news yang saya baca mengatakan bahwa banyak juga yang menyusup yang sebenarnya bukan orang Philadelphia. Jadi sebenarnya ada orang mungkin kelompok yang membakar. Ada kayak gitu juga yang mengkompor-komporin, dan Philadelphia ini kan ada perbatasannya dengan New Jersey. Ada beberapa kota-kota juga dari New Jersey. Jadi ada yang bilang dari New Jersey, ada yang bilang juga dari kota-kota lain. Dan Philadelphia kan juga nggak jauh dari Delaware, gitu-gitu. Jadi masih kontroversi, tapi beberapa news mengatakan bahwa nggak pure ini semua orang Philadelphia. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia setempat? Masyarakat Indonesia di Philadelphia ya Betul. nggak terlalu kena efek, cuman kita lumayan was-was gitu, dan kita sangat obey pada saat dibilang harus curfew. Kita semuanya langsung dapat teks, kita saling sharing, hey, make sure pada di rumah gitu segala macam. Karena bagi yang pernah ke Philadelphia pasti ngerti center city-nya Philadelphia itu dengan mayoritas orang Indonesia tinggal itu di daerah South Philly, itu sangat dekat sekali gitu. Kalau kita misalnya naik subway cuma 10 menit, deket banget. Dan hari Minggu, Pak, tanggal 31 Mei, itu ada beberapa kayak Walgreens, Rite Aid yang memang deket dengan tempat tinggal orang-orang Indonesia, mulai dipecah-pecahin, begitu mulai ada penjarahan, tapi nggak major karena polisi langsung datang dan mereka langsung pergi, gitu. Apakah ada masyarakat Indonesia yang ikut dalam riot ini atau protes namanya? Kayaknya sih enggak. Untuk peaceful rally ya, untuk peaceful rally ada ya. yang ikut. Tapi yang untuk ikut riot, kalau nggak salah ada satu anak muda ya. Ya. Boleh bicara sedikit tentang background dan mungkin kenapa? Tentang anak muda yang pakai tato peta Indonesia itu. Beliau anak muda dan dari kecil saya udah kenal. Actually sejak dia dan keluarganya pindah ke South Philadelphia, keluarga tersebut menjadi bagian daripada komunitas gereja kami, gitu. Bahkan ayahnya salah satu leader di gereja kami dan sama-sama melayani dengan saya dan teman-teman yang lain, gitu. Jadi saya lumayan dekat dengan keluarganya, dan anak muda ini dia udah sempat kuliah setahun, dia stop sekolah dan mulai bekerja full time, gitu. Dan sebagaimana Pak John baca, mungkin banyak orang yang baca, sebenarnya waktu tanggal 30 Mei itu dia jalan-jalan ke Center City itu untuk ngelihat demo dan segala macam itu, sebenarnya tujuannya hanya dia pengen
bikin Instagram story-nya dia, gitu. And again, I don't know misalnya Pak John dapat fotonya dia atau enggak. Ada beberapa foto-foto dia pakai sepatu, dia fotoin. Ada beberapa sepatu-sepatu dia fotoin di dekat mukanya dia, gitu segala macam. Nah, hingga akhirnya tanggal 31 Mei pagi itu foto dia di-capture sama salah satu majalah Philadelphia. Pas dia lagi mencoba merusakkan kaca salah satu bank di Center City Philadelphia. Nah, karena fotonya di-capture sama wartawan itu, nggak tahu dari mana tertangkap bahwa tatonya itu tato peta Indonesia. Barulah the word spread out di komunitas Indonesia gitu. Nah, apakah itu dari reporter sendiri, reporter dari Philadelphia yang lihat ada peta atau memang dari masyarakat Indonesia sendiri? Masyarakat Jadi belum Indonesia. sampai keluar di masyarakat Amerika, bukan? Udah. Jadi itu udah dipublish di koran. Gitu. Dipublish di koran, pas memang fotonya pas dia lagi ngelempar itu. Tapi kan orang kan terkadang detail gitu dan ngeliat, oh, petanya peta Indonesia, mulailah spread out. Gitu. Orang-orang pengen tahu siapa ini orangnya. Jadi dari masyarakat Philadelphia, bisa lihat tidak ada peta Indonesia dan mereka mempertanyakan itu peta dari mana atau gimana tuh? Mereka mempertanyakan siapa nih anak, gitu. Apakah orang Indonesia atau bukan, gitu. Karena waktu saya dikirim foto dia, cuman pada saat dia ngelempar itu dan foto dia yang di capture sama Philadelphia Inquirer, saya nggak tahu, saya nggak recognize wajahnya dia, gitu. Saya pikir mungkin aja orang African American pas kebetulan pakai petanya peta Indonesia, saya bilang gitu. Tapi nggak lama kemudian salah satu teman saya kirim foto yang lain, yaitu foto Instagram story-nya dia. Nah, begitu saya lihat, loh kok topinya sama, kaosnya sama, celananya sama dengan yang dia pakai waktu dengan foto yang dari Inquirer ini. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa ini anaknya. Ya, sampai akhirnya saya matchingin antara foto yang ada di Instagramnya dia dengan foto di Philadelphia Inquirer. Saya ngeliat topinya sama, kaosnya sama, celananya sama. Akhirnya saya ambil kesimpulan itu dia orangnya dan saya pertama-tama menanyakan kepada ayahnya dulu. Dan akhirnya bicara dengan ayahnya, akhirnya saya bicara langsung dengan anaknya juga. Dan dia mengakui bahwa memang dia yang difoto itu, tapi dia tidak dia bilang bahwa dia tidak ambil jarahan, gitu. Dia tidak mengambil jarahan. Untuk itu saya tanya, bagaimana dengan foto-foto Instagram kamu? Oh, itu adalah sepatu-sepatu yang ada di pinggir jalan, yang ada di jalanan, yang jatuh-jatuh di jalanan. Untuk itu saya ambilin, saya fotoin, itu cuma satu-satu sepatu doang di jalanan yang saya fotoin. Untuk itu saya bilang, you know what? Kalau saya sebagai orang yang nggak tahu, dengan kamu ambil foto cuma satu itu, what is your perception? Saya bilang gitu. Ya, persepsi orang pasti mengatakan bahwa saya juga ikut looting. Yes, that's right. Gitu. So you have to make a clarification, saya bilang gitu. Kamu harus bertanggung jawab, harus bikin klarifikasi, gitu. Dan setelah bicara dengan dia mengaku salah, dia bertanggung jawab akan kesalahannya dia, dan dia siap menerima konsekuensi apapun nantinya di kemudian hari, gitu. Dan akhirnya dia membuat pernyataan permintaan maaf dan semuanya di Facebook-nya dia, di social media-nya dia, gitu Pak. Dan bagaimana orang tuanya merasa dengan kejadian ini? Sedih Pak, sedih sekali, sangat sedih sekali. Dan jadi papa mamanya ini adalah orang Amerika, jadi dia di-adopt. Jadi papa mamanya ini dulu bekerja di Jawa Barat di Indonesia.
selama 18 tahun. Lalu anak ini di-adopt gitu. Jadi dari kecil dibawa ke Amerika gitu. Jadi ya dia kulitnya Indonesia, mukanya Indonesia, cuman uh, dalamnya bukan Indonesia pure gitu. Ya, Dalamnya lebih orang Amerika kayak gitu. tapi masih bisa bahasa Indonesia, bukan? Papa mamanya yang lancar, dianya udah cuma mengerti doang, untuk bicara sangat terbata-bata gitu. Ya, ya. Jadi saya dengar juga dari video Aldo yang Aldo jadi tameng dari dia. Boleh boleh cerita tentang ini kenapa? Kenapa? Ya. Oke. Uh, Setelah saya bicara dengan dia dan dia bikin pernyataan di sosial medianya, itu dalam beberapa jam itu udah ada ratusan komentar yang masuk di sosial medianya dia dan menghujat dia. Yang benar-benar menghujat dia segala macam, dan saya lihat ini nggak benar. Kalau dia ngecekin sosial medianya, ini anak bisa bisa mengambil keputusan yang salah gitu karena tekanan dari sosial media tersebut. Akhirnya saya minta dia dan seluruh keluarganya untuk off dari sosial media. Sign out, nggak usah buka-buka sosial media untuk benar-benar bisa lebih tenang dan fokus pikirannya. Mereka setuju, dan beberapa jam setelah itu saya pikirnya gini, orang-orang marah wajar, tapi mendingan dia anak ini masih muda. Anak muda dan kita yang dewasa sekalipun, kita juga masih buat kesalahan. Tapi orang marah tentunya di dalam situasi kayak gini wajar-wajar aja. Tapi sepertinya nggak fair anak muda ini yang masih usia muda ini, yang masa depannya masih panjang, begitu kita harus hajar dengan beginian, gitu. Kalau bapaknya yang maju, bias, gitu. Tentu bapaknya akan tertekan juga, gitu. Bukan hanya bias, tapi tertekan juga. Dan saya pikir adalah, saya bukan mencoba terlalu religius siapa yang enggak, karena saya tahu yang menonton ini dari berbagai kalangan, tapi sesuai dengan kepercayaan saya bahwa saya diingetin sama a simple verse yang ada di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, gembala itu adalah orang yang maju duluan kalau ada yang menyerang domba-dombanya. Dan dia risk his life untuk keselamatan domba-dombanya. And that night, saya pikir gini, nggak fair untuk anak ini ditimpukin, dihujat. Udah biar aja mereka menghujat saya, gitu. That's why akhirnya saya bikin video tersebut untuk biar saya aja jadi tameng, biar nggak usah dia. I think that's a simple reason why I did that, Pak. Which is admirable. Okay. Thank you. Jadi tameng ya. Tapi Thank you. dari pihak readers, mereka tentu, kalau menurut saya, mereka nggak belum tentu mau memberi opini ke Aldo. Saya. Ya. Which is fine. Which is fine. Ya, sebab you didn't do anything except menerima jadi menerima sebagai tameng ya, but you didn't do anything wrong. Okay. Jadi bagaimana itu result dari itu video yang one thing Pak, sebelum saya buat video dan sebelum saya rilis video, saya minta permisi dengan dia. Semuanya saya permisi sama dia, gitu. Jadi
saya bukan membuat video untuk gagah-gagahan. No, 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 no. That's not my purpose. Saya tanya dia sampai akhirnya dia bilang yes, baru saya buat dan saya publish gitu. Dan bagaimana pendapatnya setelah Aldo jadi tamunya ini anak muda? The next morning dia text saya, dia bilang Om, dia kepanggil aku Om, gitu ya. Everybody here mostly mereka panggil saya Om Aldo gitu. Begitu the next morning dia bilang Om, I don't know fully about the video, tapi I thank you for risk your life for me. Dia bilang gitu. Bagaimana respons dari ini social media sendiri? Oke, it's interesting Pak, which I predict juga gitu. Setelah dirilis di social media video saya tersebut, ya orang macam-macam kasih komentar gitu. Ada yang positif, ada yang negatif, ya fine-fine aja. Saya by the way Facebook saya open to public, jadi orang bisa ngelihat itu semua komentar-komentar. Ada yang memberikan, hey ini orang ini udah minta maaf loh, gitu. Emang lo nggak punya dosa? Emang lo nggak pernah dulu dosa? Yang gitu-gitu sampai ada, oh ini orang ini harus dibawa ke hukum nih, nggak bener nih orang nih, gitu-gitu yang ya again saya pikir saya harus memberikan outlet kepada mereka khususnya yang marah-marah ini untuk bisa meluapkan kemarahannya atau kekecewaannya, gitu Pak. Bahwa again saya katakan sama dia, saya tidak setuju dengan tindakan dia, gitu. Dan demikian di video yang saya buat, saya juga menyatakan bahwa saya tidak sependapat dan tidak setuju dengan tindakan dia, gitu ya. Jadi ya dia ngerti gitu akan hal itu gitu, bahwa dia salah dan kita harus tahu gini loh Pak, kita harus tahu dalam hidup ini ada seseorang mengambil keputusan, pasti ada hal-hal lain yang kita nggak tahu. Nah, sedikit cerita, again ini saya bukan membela dia, ya, silakan. gitu. Tapi gini, akhirnya kemarin saya bicara dengan papanya. Nah, I just found out a new story bahwa ini anak kan kulitnya hitam. Dia orang Indonesia, kulitnya hitam, dia pakai topi, jadi dia kan kelihatan, saya pikir dia kelihatan kayak orang African American gitu. Nah ternyata menurut papanya waktu dia high school gitu, dia banyak berteman dengan orang-orang African American dan lagi hangout, lagi jalan, dia dan teman-temannya seringkali mendapatkan discrimination atau mistreatment just because of their color. Demikian juga dia ngelihat bagaimana teman-teman African American-nya juga di-treat unfairly. Nah, makanya waktu hari Sabtu itu dia turun ke jalan, dia juga dipengaruhi sama orang, dan tiba-tiba dia teringat sama teman-temannya. Dia teringat bagaimana penderitaan teman-temannya yang kulit hitam diperlakukan. Hingga akhirnya yang membuat dia kemarahan kayak begitu. Again, saya nggak setuju dengan tindakan dia. Tapi kalau saja kita mendengar ada the story behind it, kita punya perspektif yang berbeda. Bukan hanya di kasus dia, tapi di banyak hal, jangan kita easy to make a conclusion atau make a judgment of a person. Tapi ayo kita gali cerita di balik semuanya itu yang seringkali kita jadi. Apakah ada pesan terakhir dari Aldo untuk pemirsa Kabari? Okay. Terutama karena sekarang kita menghadapi pandemik dan juga menghadapi riot ya di Amerika. Silakan Aldo. Ya, pesan saya sih
keadaan seperti ini, eee, selain dari pihak kita kudu bersabar, harus bersabar, yang paling penting kita harus benar-benar, andelin Tuhan lah, kalau udah keadaan kayak begini, gitu. Eee, Kayaknya kita tuh dihajar dari berbagai tempat, gitu. Udah lockdown 3 bulan, kerjaan makin susah, segala macam perekonomian, ditambah ada, demonstrasi kayak begini, ditambah lagi dengan, eee apa namanya, demo-demo looting-looting kayak begini, benar-benar kita cuma bisa ngandelin Tuhan deh, Pak. Jadi, himbauan saya, jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Terima kasih Aldo untuk membagikan informasi, dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Halo, apa kabar saudara-saudaraku warga Indonesia di Amerika? Perkenalkan, nama saya Aldo Siahaan. Apa yang terjadi di Philadelphia tanggal 30 Mei 2020 di mana terjadi kerusuhan, dan tanggal 31 Mei 2020 beredar foto dari seorang anak muda yang ternyata ikut melakukan vandalisme atau kekerasan terhadap pengerusakan salah satu bank di Center City, Philadelphia. Dari foto anak muda tersebut tertangkap bahwa di tangan dia ada tato Kepulauan Indonesia, dan mulai orang mencari tahu siapa dia. Saya sebagai bagian dari keluarga dan teman daripada anak ini, saya berbicara dari hati ke hati dengan dia. Dia mengakui kesalahan dia, bahwa dia ikut ambil bagian di dalam pengerusakan, tapi dia tidak mengambil jarahan-jarahan. Dia mengakui kesalahan dia bertanggung jawab atas kesalahan dia di kemudian hari, dan dia siap mengambil konsekuensi apa yang terjadi dari apa yang dia lakukan. Saya mengerti dan saya sadar banyak yang tidak setuju akan tindakan dia, termasuk saya. Saya tidak setuju dengan tindakan dia. Sekali lagi saya mau katakan bahwa saya tidak setuju dengan tindakan dia. Nah, tapi untuk Anda yang ingin mengungkapkan kekecewaan Anda atau kemarahan Anda terhadap dia, yes, silahkan. Tapi permintaan saya, tolong arahkan kemarahan Anda kepada saya lewat sosial media. Kemarahan Anda silahkan diarahkan kepada saya lewat Facebook Aldo Siahaan. Sekali lagi, Anda bisa mengarahkan kemarahan Anda lewat Facebook Aldo Siahaan atau Instagram Aldo.Siahaan, Aldo.Siahaan. Silahkan Anda marah kepada dia, tapi tolong arahkan kepada saya. Saya mengerti akan keadaan sekarang ini, tapi mari kita refocus akan adanya permasalahan yang lebih besar yang sedang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Saya mengajak Anda di dalam situasi yang mengecewakan, di dalam situasi yang tidak mengenakan ini, untuk kita tetap berpikir secara sehat, hati tenang, dan selalu berpikir positif. Terima kasih.